Dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia, wasit asal Arab Saudi Majid Mohammed Al-Shamrani akan memimpin pertandingan. Majid Mohammed Al-Shamrani dalam Piala Asia U23 menjadi wasit saat Indonesia bertanding melawan Australia. Saat itu Majid memberikan hadiah penalti untuk Australia. Sementara untuk wasit video assistant referee atau VAR, AFC menunjuk wasit Abdullah Dafer Al-Shehri asal Arab Saudi dan wasit asal Thailand Sivakorn Puudom. Sivakorn Puudom menjadi salah satu wasit VAR yang bertugas dalam laga Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Keputusan Sivakorn Puudom sebagai wasit VAR saat itu dinilai mengundang kontroversi dan merugikan Garuda Muda. Melawan Irak, timnas U23 akan kehilangan Rizky Ridho. Namun pemain depan Rafael Struijk kembali memperkuat lini depan timnas. Setidaknya ada 3 pemain yang akan menjadi tulang punggung timnas U23 saat lawan Irak. Lini belakang pelatih Sintayong akan mengandalkan Justin Hubner setelah Rizky Ridho absen. Sementara di lini tengah STY kemungkinan akan tetap mengandalkan Nathan Choaon dan Ivar Jenner. Sementara untuk membongkar serangan Irak, STY kembali mengandalkan Rafael Struijk. Sementara itu pemain Irak yang harus diwaspadai pemain Indonesia pertama adalah Ali Jasim, pemain depan Irak yang saat ini menjadi salah satu top skor turnamen. Ali menurut catatan statistik AFC merupakan penyerang dengan jumlah shot on target sebanyak 8 kali. Sementara di lini tengah Irak punya Ali Al-Musawi, pemain yang berkarir di Portugal dan selalu menjadi pemain inti di turnamen ini. Di lini belakang Irak mengandalkan Yosef Al-Imam, pemain yang bermain di Liga Swedia dan juga dimainkan saat melawan Jepang di semifinal. Lawan Irak, pelatih Sintayong kemungkinan tak akan banyak mengubah formasi 3-4-3 yang selama ini digunakannya. Lini belakang kemungkinan diisi oleh Hubner, Ferrari, dan Komang Teguh. Sementara di tengah ada Ivar Jenner dan Nathan Choaon. Sayap kiri ada Fajar Fatur Rahman atau Rio Fahmi. Sementara sayap maksudnya tadi sayap kanan. Sementara sayap kiri kemungkinan masih dipercayakan pada Pratama Arhan. Di lini depan akan diisi Rafael Struijk, Marcelino, dan Witan Sulaiman. Lebih lengkap soal persiapan timnas Indonesia U23 melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga sekaligus tiket menuju Olimpiade, kita bergabung dengan sejumlah orang tua pemain timnas U23. Ada Ayah Witan Sulaiman, Pak Humaydi langsung dari Palu, dan ada juga Ibu Surati, Ibunda Pratama Arhan dari Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Humaydi, Bu Surati. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Humaydi dulu. Pak, apakah sudah berkomunikasi dengan Witan saat ini, Pak? Sudah. Apa yang dibicarakan, Pak, setelah pertandingan kemarin? Masalah waktu dia bermain, mungkin waktu DTK itu dia bilang itu penalti, tapi ternyata tidak. Terus apa lagi yang diceritakan? Tentu kan ada kekecewaan. Bagaimana Pak Humaydi dan keluarga kembali menyemangati Witan, Pak? Iya, dia bilang dia sangat sedih bahwa dia kalah dalam pertandingan tersebut, dan tapi saya kasih tahu dia bahwa kita tetap harus fokus dalam menghadapi laga berikutnya. Kalau keluarga ketika melihat pertandingan kemarin bagaimana Pak Humaydi? Kalau keluarga dan penonton semua di sini sih melihat bahwa permainan Indonesia sangat bagus sekali. Kemungkinan kita cuma dikalahkan wasit saja. Baik. Saya ingin ke Bu Surati. Bu Surati, bagaimana kabarnya Arhan sekarang, Bu? Alhamdulillah, Arhan sudah membaik, Mas. Tadi malam kami sudah visit, sudah saling bicara, dan dia udah tersenyum, ibu udah lega lihatnya. Kemarin ceritanya gimana pas waktu nelpon? Setelah pertandingan langsung nelpon tidak, Bu? Atau bagaimana, Bu? Iya, setelah pertandingan suka nelpon, dia bikin
kesalahan, tapi ya itu tidak diinginkan dia kan, itu apa kesalahan yang tidak diingin sengaja, tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur dan dia juga sedih sih, tapi ya sekarang udah kembali lagi, udah tersenyum, udah siap untuk tampil besok, Mas. Tapi dari keluarga gimana pesan kepada Arhan, Bu Surati, untuk penyemangat agar tidak putus asa, bisa kembali, kan sekarang akan bersiap lawan Irak nih. Ya untuk saya sebagai orang tuanya tetap menyemangati dia, support dia apapun yang terjadi. Besok itu harus tetap bekerja keras di lapangan karena pertandingannya belum selesai dan kerjasama di lapangan tetap harus dibangun, komunikasi di lapangan, dan itu tetap lupakan pertandingan yang kemarin, kita menatap pertandingan yang ke depan, Mas. Baik, lupakan pertandingan kemarin, fight back kalau kemarin kata Ketua Umum PSSI. Pak Humaydi, sebetulnya bagaimana sih keluarga membayangkan seorang Witan Sulaiman ada di semifinal Piala Asia? Keluarga sangat bersyukur sekali bahwa timnas Indonesia bisa memasuki semifinal dan insya Allah besok mungkin akan melawan Irak. Mungkin kita bisa meraih poin di situ nanti. Ini sebelum turnamen dimulai, Witan gimana sih ceritanya kepada keluarga, Pak Humaydi? Ya, cuma dia bilang saja kalau pertandingan kemarin kita lupakan saja dan insya Allah kita menatap pertandingan berikutnya lebih bagus lagi dan insya Allah kita bisa meraih poin yang bagus. Baik. Bu Surati, kalau dari keluarga di Blora kemarin ketika lihat pertandingan, itu bagaimana reaksinya Bu Surati? Terus bagaimana mereka menyemangati Ibu, menyemangati Arhan, Bu? Ya, itulah pertandingan, Mas. Ada yang kalah, ada yang menang. Walaupun kemarin pertandingannya sangat-sangat menyakitkan buat Ibu, dan Ibu tetap support mereka, tetap semangat. Ibu tentu mengenal bagaimana karakter seorang Pratama Arhan, sudah pernah jatuh bangun, mungkin setiap pertandingan sepak bola. Biasanya bagaimana, akan langsung bisa bangkit, cepat bangkit, atau bagaimana sih Bu Arhan, Bu? Ya, dia tipe pekerja keras, Mas. Dia harus bisa mempertahankan kerja kerasnya itu dan tetap harus bangkit untuk timnas Indonesia, Mas. Baik. Kalau Witan Sulaiman bagaimana Pak Humaydi karakternya? Ketika dalam ini kompetisi dalam turnamen tentu ada menang, ada kalah. Ketika kecewa bagaimana untuk bangkitnya Pak Humaydi? Ya, ketika kalah mungkin dia istilahnya merasa bersedih, tapi berikutnya harus bangkit lagi, harus kita support lagi dia supaya dia tambah bersemangat lagi untuk menatap laga berikutnya. Biasanya apa sih yang bikin kalau udah jatuh, Witan misalnya jatuh, yang bikin dia semangat lagi itu apa sih Pak Humaydi? Mungkin yang bikin semangat lagi supaya dia bisa mendapat kemenangan nanti, mungkin itu yang paling diutamakan. Ada mimpi yang diceritakan nggak Pak Humaydi, misalkan Pak, target saya ingin tembus Olimpiade, atau gimana sih ketika tahu bakal main di Piala Asia U23 ini Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Dia bercerita juga sama saya bahwa dia harus lolos di Olimpiade nanti. Kalau Bu Surati, Arhan itu bagaimana mimpinya di Piala Asia U23 ini, Bu Surati? Iya, kemenangan ya, Mas. Pertandingan ini dan harus lolos optimis di Olimpiade. Tapi sebelumnya belum pernah terbayangkan sampai bisa sejauh ini, Bu, ya? Iya. Nggak kebayang, Mas, mereka bisa sampai ke semifinal dan alhamdulillah mereka bisa bermain bagus walaupun wasitnya Mas lihat sendiri kayak gitu, tapi ya udah nanti kita tunjukkan di
lawan Irak nanti. Semoga mereka bisa Mas optimis menang. Bu, diceritain nggak sama Arhan setelah pertandingan kemarin kondisi pemain seperti apa, mental pemain seperti apa, tapi sekarang mereka sudah mulai bangkit. Diceritain tidak, Bu? Arhan nggak cerita itu Mas, soalnya kan Ibu juga udah lihat di layar lebar, jadi Arhannya juga udah tahu kalau Ibu udah tahu gitu, tapi ya tetap kami sebagai orang tua tetap mengingatkan pada mereka harus tetap semangat itu Mas, semangat bangkit, kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Ini biasanya kalau jelang laga, Bu, suka telepon nggak sih Arhan, Bu? Tiap mau tanding dia selalu telepon Mas, selalu minta doa restu Ibu, Bapak dan keluarga di sini. Itu selalu yang dilakukan Arhan. Selesai pun dia juga telepon Mas. Berarti untuk hari ini janjian telepon atau sudah telepon-teleponan nih, Bu Surati? Ini belum Mas, belum. Biasanya malam atau sehari jelang tanding? Iya mungkin juga mereka ada kesibukan ya Mas. Iya, kalau tidak mengganggu jadwal latihan juga ya Bu ya? Kalau Witan bagaimana Pak Humaydi? Biasanya suka curhat nggak sih jelang tanding? Gimana doa restunya Pak Humaydi? Ya, kalau Witan sih biasanya dia sebelum 1 jam sebelum berangkat ke lapangan, dia selalu menelpon orang tuanya, mohon doa restu, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga diberikan kemenangan. Baik, amin. Tentu kita semua berharap Indonesia bisa menang di laga esok lawan Irak dan juga bisa meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Terima kasih Pak Humaydi langsung dari Palu, ayahanda dari Witan Sulaiman, dan juga Bu Surati dari Blora Jawa Tengah, Ibunda Pratama Arhan. Terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.